Kita kan dapat informasi dari Rasulullah. Kata beliau itu, a'maru ummati, usia umatku itu ma baina sittina was-sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi usia umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Meskipun ada yang usia 70 tahun ke atas masih hidup, tapi itu jarang sekali, Pak. Mungkin 1.000 ya adanya. Seperti kakek saya yang ada di Lamongan, Pak. Itu sampai sekarang masih hidup. Usianya sudah 100 tahun lebih. Tapi betul sakit melampau, Pak. Cuma ngesot aja, Pak. Tapi masih tahu semuanya. Tapi jarang usia 70 tahun ke atas itu. Yang usia 60 tahun ke bawah yang meninggal dunia ya ada, Pak ya. Tapi jarang sekali. Yang rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun ke atas. Makanya kalau di antara panjenengan yang usianya sudah 60 tahun ke atas, jenengan harus waspada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, apa sih yang harus kita kerjakan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini? Panjenengan nggak tahu sisa hidup panjenengan ini kurang berapa tahun, kan nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang kurang 10 tahun lagi. Mungkin ada yang kurang 30 tahun lagi. Atau kurang 50 tahun lagi. Seumpamanya saya ditakdirkan oleh Allah, sisa umur saya ini kurang 50 tahun. Berarti saya nanti meninggal di usia 90, Pak. Karena usia saya 40 tahun. Nah, kalau jenengan misalkan 60 tahun, kurang 50 berarti kan 100 berapa ini? 110 tahun lagi. Siap lama. Tapi kita kan tidak tahu sisa umur kita ini tinggal berapa tahun lagi, tidak ada yang tahu. Makanya apa sih yang harus kita kerjakan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini? Jenengan buka di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Yang bawa Quran bisa dibuka, yang enggak bawa nanti dibuka di rumah saja. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di tengah-tengah ayat itu dijelaskan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana qala auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita usia 40 tahun itu menurut pandangan Al-Quran ternyata sudah dianggap tua. Jadi usia 40 tahun itu menurut Al-Quran sudah dianggap tua. Padahal kalau menurut kita, Pak, usia 40 tahun itu kan kuat-kuatnya orang, Pak. Kuat nyambut gawe, kuat makan, sate masuk, gulai yo masuk, rawon menurut kita hari ini, Pak, yo masuk, durian, kacang emping wis nggak ada cekot-cekot sama sekali. Usia 40 tahun kuat-kuatnya orang, kuat jalan-jalan kemana pun kuat. Usia 40 tahun lebih-lebih digunakan untuk ibadah umroh dan haji, Pak. Itu enak usia 40 tahunan itu. Karena ibadah haji umrah itu ternyata ibadah fisik, Pak, di sana. Baik jenengan boten kiat
melampau Pak, wah soro nih di sana Pak. Karena pengalaman saya di sana, itu kan kebetulan hotel saya itu jauh Pak, sekitar 900 meter, hampir 1 kilo itu Pak. Harus wirawiri ke masjid itu. Ya misalkan PP saja berapa kilo? 2 kilo Pak. Dikalikan 4. Soalnya maghribnya tidak pulang di sana itu. Berarti kan sudah 8 kilo itu. Itu baru nyampe di pelatarannya masjid. Nah untuk ke dalam lagi itu masih setengah kilo lagi Pak. Masuk. Nah di sana nggak langsung dapat tempat seperti ini, longgar-longgar gini. Penuh Pak. Kadang diusir sama laskar di sana itu. Akhirnya muter lagi Pak. Muter itu gak pendek ke masjid ini. Muter itu Pak. Sampai ke atas itu mungkin bisa 1 kilo lagi itu. Berarti apa? Harus kuat di dalam berjalan. Itu belum ibadah umrohnya, belum tawafnya, belum sa'inya Pak. Kalau teman saya itu ada yang sepuh kayak panjenengan ini, bahasa sakit melampau Pak. Akhirnya Pak sewa surungan itu Pak. 1 kali umrah itu bayar 1.500.000. Nah kalau umrohnya 3 kali sudah 4,5 Pak. Kan enak dibuat oleh-oleh Pak ya. Makanya kalau panjenengan punya uang yang masih muda-muda, jenengan cepet-cepet ke sana Pak. Pengen ke sana Pak. Sudah nabung. Nah itu repotnya Pak. Saya itu pernah diberi apa ya, pesan sama itu loh, Ustadz Kiai Haji Husnul Aqib, mungkin tahu di sini ya, almarhum. Itu pada saya pas sowan ke rumahnya itu, saya diberitahu, Zak, kamu nggak pengen umroh atau haji? Pengen tapi akan di duit. Akhirnya Pak dibilangin, buat lo itu loh celengan. Nanti wis lebenono ya niati untuk ke Mekah. Lah selama kamu nyelengi, itu rezeki kamu nanti akan mengalir banyak itu. Kalau sudah penuh baru rezekimu akan normal kembali. Ternyata tak coba itu Pak, tak coba. Dan 10.000, 20.000, kadang 50.000. Di tengah-tengah perjalanan itu ternyata sehari itu bisa nabung 200, 300 seperti itu Pak. Akhirnya cukup untuk daftar haji 2 orang. Saya nggak putus asa, pengen umroh. Beli lagi celengan yang plastik itu loh Pak. Tak masukkan lagi Pak. Di tengah-tengah belum penuh itu ternyata ada orang nawari saya Pak. Wali murid saya itu bilang, Ustadz jenengan tidak mau umroh saya. Ya mau, tapi saya tidak punya uang. Mau tak saya berangkatkan gitu? Ya mau. Akhirnya saya diberangkatkan oleh murid saya itu. Jadi yang terpenting itu panjenengan buat celengan dulu Pak. Ini saja rahasia Pak. Cuma sekadar tak omong ya jenengan apa nih Pak. Habis ini jenengan beli celengan, jenengan isi 10.000, 20.000. Insya Allah akan berangkat panjenengan. Tidak tahu dari celengan penuh atau ada orang lain yang mengumrohkan panjenengan. Insya Allah panjenengan nanti bisa berangkat telepon Pak. Ustaz, saya sudah berangkat. Insya Allah seperti itu. Nah itu menurut kita Pak, usia 40 tahun itu kuat-kuatnya orang. Padahal menurut Al-Quran usia 40 tahun itu sudah dianggap tua. Kenapa bisa seperti itu? Karena merujuk pada hadis Rasulullah tadi, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan misalkan kita ini ditakdirkan oleh Allah meninggal di usia 70 tahun. Sedangkan usia kita sekarang ini 40 tahun. Berarti kan usia yang kita gunakan ini sudah lebih dari separuh. Makanya dikatakan Al-Quran sudah tua. Nah terus bagaimana yang usianya sudah 50 tahun?
yang usianya sudah 60 tahun. Makanya itu lebih tua lagi. Makanya apa sih yang harus kita kerjakan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini? Yang pertama, Pak, an ashkuro. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bau banyak, Pak. Bersyukur panjenengan pada hari ini masih diberi oleh Allah kesempatan hidup, umur panjang. Itu harus panjenengan syukuri. Jenengan bisa jamaah di masjid, bisa mendengarkan kajian seperti ini, itu harus kita syukuri. Dibandingkan teman-teman panjenengan waktu sekolah dulu, kan sudah meninggal, Pak ya. Mereka sudah gak bisa sholat di masjid, mereka sudah gak bisa mendengarkan kajian, makan rawon, pecel, udah gak bisa. Sedangkan panjenengan masih bisa aktif jamaah, dengarkan kajian, dilanjutkan makan rawon. Jenengan habis ini bisa pulang ketemu dengan keluarga. Itu nikmat yang luar biasa yang harus panjenengan syukuri. Terus bersyukur atas apa lagi, Pak? Kesehatan. Jenengan diberi kesehatan oleh Allah bisa hadir di masjid ini, itu harus jenengan syukuri. Dibandingkan tetangga panjenengan yang terkena asam urat, tidak bisa jalan, Pak. Gak iya, Pak. Pengen hati ke masjid, tapi apa daya, Pak? Kaki tidak mau, Pak. Nah, jenengan bisa melampah ke sini, itu nikmat yang harus panjenengan syukuri. Kalau sakit, jenengan harus keluar masuk rumah sakit, biaya lagi itu, Pak. Sedangkan panjenengan sudah tua, sudah nggak bisa bekerja. Dari mana biaya kan gitu, Pak ya? Pakai BPJS lah hal itu, tapi kan tetap bayar bira-birinya itu, grabnya atau apa kendaraannya. Belum lagi menyusahkan orang lain, menyusahkan istri, menyusahkan suami, menyusahkan anak-anak dan sebagainya. Makanya nikmat sehat seperti ini harus panjenengan syukuri. Kemudian bersyukur atas apa lagi, Pak, kira-kira? Jenengan diberi putra putri, Pak, diberi yoga, itu nikmat yang harus panjenengan syukuri. Karena betapa menderitanya orang yang tidak mempunyai anak, Pak. Saya itu punya kakak ipar, nggak punya anak, Pak. Usaha ini, usaha itu, ke dokter sana, tapi nggak berhasil, Pak. Sampai istrinya meninggal dunia. Kemudian menikah lagi, Pak. Ya nggak punya anak lagi, cerai. Menikah lagi, ya tetap nggak punya anak. Betapa menderitanya orang yang seperti itu, Pak. Jenengan nggak usah ke dokter, nggak usah makan apapun, tinggal kumpul sudah jadi. Jadi itu merupakan nikmat dari Allah. Apalagi panjenengan diberi oleh Allah anak yang solih dan solihah, itu harus jenengan syukuri. Dibandingkan tetangga panjenengan punya anak tapi metal, Pak. Tahu metal, Pak ya? Nakalnya luar biasa, Pak. Jangankan sholat duha, sholat wajib saja terkadang ditinggalkan. Sedangkan anak panjenengan, jangankan sholat 5 waktu, Pak ya, wong tahajud saja dikerjakan. Makanya jenengan mempunyai anak yang solih solehah itu harus benar-benar panjenengan syukuri. Lah terus apa sih yang menyebabkan orang itu kurang pandai bersyukur? Kira-kira apa, Pak? Ada salah satu 2 sebab yang menyebabkan seseorang itu kurang pandai bersyukur. Yang pertama, terlalu fokus terhadap keinginan-keinginan daripada dan tidak fokus kepada apa yang dimiliki. Jadi terlalu fokus kepada keinginan tapi tidak fokus terhadap yang dimiliki. Paham, Pak ya? Misal ada contoh aja, Pak. Sudah diberi oleh Allah pasangan hidup misalkan, terus dikei bojo ya Allah, Pak.
tapi nggak bersyukur. Kenapa? Karena dia itu kepinginannya punya istri yang cantik, Pak. Kayak Luna Maya, Syahrini, yang artis-artis itulah. Tapi dalam kenyataannya, ternyata Allah memberikan kepada dia istri yang welek. Jadi setiap hari itu ngersuloh, Pak. Ngersuloh, Pak. Padahal anaknya ya wakil, dunyanya wakil, Pak. Tapi ngersuloh. Kenapa? Karena pengennya itu istri yang cantik, tapi dapat istri yang elek. Seharusnya dia itu fokus kepada apa yang diberikan oleh Allah itu, Pak. Bojo elek gak masalah, yang penting solihah kan gitu, Pak. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Inilah yang menyebabkan penghalang seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu kurang pandai bersyukur, selalu membanding-bandingkan dengan yang lebih atas, Pak. Itulah penyebab seseorang kurang bersyukur kepada Allah. Kita buatkan contoh lagi, Pak, biar paham panjenengan. Misalkan ada istri yang setiap bulannya itu diberi uang bulanan oleh suaminya 8 juta. Nah, istri ini tidak akan bersyukur, Pak, karena melihat temannya itu diberi suaminya itu uang bulanan 25 juta. Kurang bersyukur, Pak. Yang 25 juta ini juga kurang bersyukur, Pak, karena melihat temannya diberi suaminya itu 50 juta. Gak bersyukur. Seharusnya apa? Harus melihat apa? Ke bawah. Masalah urusan dunia itu jenengan harus melihat ke bawah. Jangan ke atas, Pak. Rusak semua. Rusak ya. Tapi kalau masalah akhirat, jenengan harus melihat ke atas. Oh, Bapak itu loh, subuh-subuh wis hadir. Tadi saya kalah Pak datangnya sama Bapak ini. Hebat orang ini. Itu harus sampai tiru itu. Dikejar. Nah, orang itu loh, ilmunya luar biasa. Ikut kajian terus. Nah, itu yang harus jenengan kejar, tidak ada masalah. Tapi kalau masalah urusan dunia, jenengan melihat ke bawah sajalah. Masih banyak orang yang di bawah panjenengan, Pak. Masih banyak. Makanya supaya panjenengan selalu bersyukur kepada Allah, jangan sampai melakukan salah satu di antara dua hal tadi. Ini yang pertama, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, Pak, untuk mengisi sisa-sisa hidup kita, Pak, yang kedua adalah kasratul a'malis sholihah. Jenengan harus memperbanyak amal soleh. Apapun itu, Pak. Yang wajib jenengan kerjakan, yang sunnah pun jenengan kerjakan sekuat panjenengan. Karena kata Rasulullah SAW, sakit dan tidaknya nazak. Tahu nazak, Pak, ya? Sakaratul maut. Pas nyapa mau dicabut itu loh. Itu kata Rasulullah, sakit dan tidaknya tergantung kepada amal soleh seseorang. Semakin banyak amal soleh seseorang, maka semakin tidak sakit. Berarti kebalikannya apa? Semakin jahat seseorang, maka semakin sakit ketika nazak. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, Nabi Idris itu setiap detiknya amal solehnya itu naik ke atas langit, Pak. Setiap detiknya. Jenengan saged, Pak, setiap detik. Ini jenengan yang pas hapian, Pak, ya. Lek wis setengah jam. Itu, Pak. Itu pengalaman saya juga itu, Pak. Nah, ini Nabi Idris setiap detiknya itu amal solehnya naik ke atas langit. Sampai ada salah satu malaikat itu yang gumun, yang takjub kepada Nabi Idris. Akhirnya malaikat ini penasaran, minta izin kepada Allah untuk turun ke dunia untuk melihat secara langsung apa sih yang dikerjakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, singkatnya, malaikat ini menjelma
menjadi manusia dan bertamu ke rumahnya Nabi Idris. Kebetulan saat itu Nabi Idris dalam keadaan berpuasa dan mau buka Pak, sampai maghrib. Akhirnya tamunya ini diajak makan Pak, berbuka. Nabi Idris pun makan, tapi tamunya tidak mau makan Pak. Makanannya cuma dipentelengi saja Pak. Memang malaikat Pak, masuk makan ya. Akhirnya apa? Nabi Idris makan sendiri. Setelah makan, tamunya ini disuruh istirahat dulu. Sedangkan Nabi Idris semalam penuh itu tidak tidur. Beliau beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Lah setelah pagi datang, tamunya ini diajak jalan-jalan Pak, keliling komplek. Kalau sekarang kan keliling komplek di sini. Lah ketika sampai di ujung komplek Pak, ternyata tamunya ini melihat pohon yang ada buahnya. Lah kok bilang kepada Nabi Idris, Nabi Idris, tolong aku ambilkan buah itu. Nabi Idris pun curiga Pak, nah ini tamu cap opo kan itu? Tamu cap apa ini? Kemarin diberi makanan yang halal, tidak mau. Nah sekarang ini makanan punya orang lain, minta diambilkan. Ini tamu cap apa? Akhirnya Nabi Idris tanya itu, Pak, panjenengan ini sebenarnya siapa? Panjenengan sebenarnya siapa? Lah kok tamunya mengatakan, wahai Nabi Idris, aku adalah malaikat Israel. Aku ini malaikat Israel. Masya Allah Pak, mendengar kata-kata Israel Pak, Nabi Idris langsung kaget Pak, gemeteran Pak, kakinya kotean Pak, saking kagetnya, langsung duduk gak berdaya Pak. Bukan takut Pak, tapi apa? Saking kagetnya tadi. Untung saat itu malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Idris, saya datang kemari ini bukan untuk mencabut nyawamu. Aku pengen tahu apa sih yang kamu kerjakan. Kok sampai bisa-bisanya setiap detik itu amal solehmu naik ke atas langit. Lah, mendengar perkataan Nabi malaikat Israel, Nabi Idris langsung semangat lagi Pak, gak dicabut nyawanya, kan gak jadi janda istrinya Pak ya, gak jadi yatim anaknya. Semangat lagi Pak, langsung berdiri, kemudian mengatakan, wahai malaikat Israel, mumpung kamu ada di sini, tolong nyawaku cabut, tapi nanti kembalikan lagi, karena saya pengen tahu ya apa sih rasanya ketika roh dicabut dari badan. Aku pengen tahu itu. Langsung Pak, malaikat nggak langsung nyabut. Malaikat itu kan layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak boleh nyelondong Pak, sakarpe dhewe ndak. Dia itu berbuat sesuai atas perintah Allah. Malaikat Israel langsung WA Pak. Kalau bahasa kita WA, kirim pesan. Ya Allah, Nabi Idris pengen dicabut nyawanya karena pengen tahu ya apa sih rasanya roh itu dicabut. Kalau sakit dia akan menambah amal solehnya. Kata Allah, oke, tidak masalah ya. Langsung Pak, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dengan pelan, dengan lembut, dengan pelan, dengan lembut. Akhirnya meninggal. Setelah itu dikembalikan lagi Pak. Lah ketika hidup itulah malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya roh ketika dicabut dari badan? Lah kok Nabi Idris mengatakan, Masya Allah, malaikat Israel, sakitnya luar biasa. Sakitnya itu seperti kambing hidup di kulit. Kambing hidup di kulit. Kira-kira sakit membuatan Pak? Sakit ya gitu ya? Sampai tahu takon kambing Pak? Kan nggak tahu tanya. Ya mungkin sakit lah. Seperti itu Pak, kata Nabi Idris. Padahal Nabi Idris itu tiap detiknya amal solehnya naik ke atas langit. Nah terus bagaimana dengan nasib kita Pak? Ketika sakaratul maut nanti Pak, kita ini kan tidak bisa setiap detiknya itu beramal soleh, kita nggak bisa Pak. Kadang wis lihat HP ya kita lupa.
Apalagi ada pildun, Mbak ya. Wis nonton 2 jam anteng aja wis. Nah itu kan tidak bisa gitu. Lah kata Rasulullah sendiri, Pak, pernah menjelaskan tentang sakit dan tidaknya nazar, Pak. Itu bagi orang yang dolim. Yang dolim. Yang paling ringan itu sakitnya seperti tusukan pedang 300 sampai 1000 kali, Pak. Itu paling ringan, Pak. Seperti tusukan pedang 300 sampai 1000 kali, Pak. Jenengan pernah tersayat lading, Pak? Bisa pernah, Pak? Pernah jenengan ulangi, Pak. Ping 300 sampai sayat 1, 2, 3. Terus nanti sakitnya kumpulkan jadi satu, Pak. Nah seperti itulah sakitnya ketika sakaratul maut. Yang paling ringan itu, Pak. Sedangkan paling berat bagi orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang tidak beriman, itu kata Al-Quran, akhriju anfusakum. Jadi malaikat Israel datang langsung basitu aidihim, Pak, membentangkan tangannya. Kemudian mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian. Jadi orang yang jahat itu disuruh mengeluarkan sendiri, Pak, rohnya. Ya, Pak, kira-kira bisa enggak manusia mengeluarkan rohnya sendiri? Kan enggak bisa, Pak. Karena enggak bisa, fayat ribu wujuhahum wa adbarahum. Maka malaikat memukuli wajah dan punggungnya. Digepuki, Pak. Kira-kira ya apa malaikat yang digepuki? Sangat sakit luar biasa. Nah pertanyaannya, Pak, kenapa orang-orang yang jahat itu ketika meninggal kok nggak sampai gelebak itu, ya? Sama saja, Pak. Karena yang disiksa oleh Allah saat itu bukan fisiknya, Pak, tapi rohnya. Rohnya disiksa. Jenengan pernah nggak tidur terus tidian, Pak? Tahu tidian, Pak, ya? Ngipi terus nggak bisa bangun itu loh. Sedangkan di samping panjenengan kan ada istri, ada anak. Jenengan bengak, tulung. Tapi istri santai saja di samping-samping, ya. Ketika jenengan bangun, ya apa sih sampai niku aku tulung gak ditulungin gitu. Nah seperti itulah orang yang sakaratul maut, Pak. Yang disiksa itu rohnya. Jadi anggota keluarganya tidak tahu yang nyaksikan di sampingnya itu. Karena yang disiksa adalah rohnya. Ini yang paling berat bagi orang yang zalim. Sedangkan bagi orang yang beriman, seperti kita, Pak, yang banyak amal solehnya, yang paling ringan itu seperti dicubit kekasih, Pak. Pernah jenengan dicubit bojone sampean, Pak? Kalau gak pernah habis ngaji ini pulang, Dek, cubitnya sebau banter-banter ya. Nyoba. Seperti itu, Pak, kata Rasulullah. Itu paling ringan. Sedangkan paling berat, rohnya orang mukmin ketika dicabut itu seperti duri yang menancap di daging. Kemudian durinya itu putus di dalam, Pak. Lalu jenengan congkel itu, Pak. Lah seperti itulah sakitnya roh orang mukmin ketika dicabut. Nah kenapa? Sekarang pertanyaannya, orang mukmin yang banyak amal solehnya kok ringannya seperti itu? Ternyata Al-Quran memberikan informasi. Sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, ternyata ada beberapa malaikat yang datang kepada orang mukmin ini memberitahu. Kata malaikat, Allah takhafu, kamu nggak perlu takut menghadapi malaikat Israel. Kamu nggak perlu takut menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Kamu nggak perlu takut menghadapi yaumul hisab. Wala takhafu, dan kamu juga nggak perlu wala tahzanu, dan kamu juga nggak perlu bersedih hati. Meskipun kamu mati meninggalkan istri yang janda, anak yang yatim, istri dan anakmu dijamin hidupnya oleh Allah. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, setelah ini kamu akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya orang mukmin yang banyak amal solehnya itu, Pak, ketika meninggal dunia rata-rata senyum. Karena apa? Sudah nggak sabar ingin bertemu dengan Allah.
Maka itulah jenengan untuk mengisi sisa-sisa hidup panjenengan harus memperbanyak amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan panitia tadi cuma 30 sampai 40, Pak. Iki insyaallah jenengan undang lagi, nanti tak lanjutkan lagi ya. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.